Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 RPL TPW 25. Di sini kami akan melakukan percobaan dengan judul menghasilkan listrik dari buah lemon dengan penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Fadil Al-Haris dengan NIM 123210122 dari TPB 25 Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Tommy Kesilalagi dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 123210130. Perkenalkan, nama saya Febrina Nilatami Deani dengan NIM 123210121 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Nuraya Maktahan dengan NIM 127210112 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Dana Satrio Gumilang dengan NIM 1232006 dari Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Alfred Ibaho dengan NIM 123000056 dari Prodi Teknik Kelautan. Langsung aja ke videonya. Pembangkit listrik sederhana menggunakan buah lemon memanfaatkan proses elektrokimia. Lemon mengandung asam sitrat yang dapat bertindak sebagai elektrolit. Ketika dua logam berbeda seperti paku besi dan koin tembaga dimasukkan ke dalam lemon, akan terjadi reaksi redoks yang menghasilkan aliran elektron dari anoda ke katoda, sehingga menciptakan arus listrik. Arus listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan lampu LED sederhana. Prinsip kerja pembangkit listrik dengan buah lemon ini menerapkan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menginduksi arus listrik, serta prinsip kerja hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah arus listrik yang diinduksikan akan berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Michael Faraday menemukan hukum induksi elektromagnetik pada tahun 1831 melalui eksperimen dengan magnet dan kumparan. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan magnet menginduksikan GGL dengan kumparan. Hukum Faraday mendasari banyak teknologi listrik modern. Heinrich Lenz menemukan hukum Lenz pada tahun 1834 yang menyatakan arah arus induksi menimbulkan medan magnet berlawanan dengan perubahan medan magnet. Hukum Lenz membantu menentukan arah arus induksi dalam aplikasi. Bunyi hukum induksi elektromagnetik Faraday: apabila suatu konduktor bergerak melintasi suatu medan magnet atau apabila medan magnet yang mengenai konduktor berubah, maka pada konduktor tersebut akan timbul gaya gerak listrik atau GGL terinduksi. Bunyi hukum arah arus induksi Lenz: arah arus induksi yang timbul di dalam konduksi selalu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang ditimbulkan akan melawan perubahan flux magnet yang menyebabkan arus induksi tersebut. Dan rumus-rumus hukum Faraday dan hukum Lenz adalah epsilon sama dengan negatif N kali delta flux per delta T. Epsilon adalah GGL induksi atau volt. Delta flux per delta T adalah perubahan flux magnetik. N adalah jumlah lilitan. Hubungan antara hukum Faraday dan hukum Lenz adalah hukum Faraday menjelaskan berapa besarnya GGL yang diinduksikan, sedangkan hukum Lenz menjelaskan arah arus yang diinduksikan berdasarkan arah perubahan flux magnetik. Hukum Lenz merupakan penjabaran lebih lanjut dari hukum Faraday. Dengan kata lain, hukum Faraday menjelaskan seberapa besar sih induksi elektromagnetik, sedangkan hukum Lenz menjelaskan lebih ke arah mana induksi elektromagnetik tersebut. Kekurangan alat yang kami gunakan. Kekurangan ini adalah daya listrik yang dihasilkan sangat kecil, hanya cukup untuk menyalakan lampu LED kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Selain itu, alat ini memiliki keterbatasan waktu penggunaan dan keandalan yang rendah karena bahan-bahan yang digunakan mudah rusak atau terdegradasi. Kelebihan alat yang kami gunakan. Kelebihan alat ini adalah sederhana dan mudah dibuat, ramah lingkungan, serta bersifat edukatif untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip listrik dasar. Biaya pembuatannya, bahan-bahan yang mudah ditemukan. Setelah memahami teori dan telah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan. Langkah pertama percobaan dapat dimulai dengan memasangkan koin tembaga dan paku besi kepada buah lemon.
Lalu langkah selanjutnya adalah memasangkan kumparan kepada masing-masing paku dari buah lemon. Pastikan lilitan dari kumparan tidak lemah agar kokoh ketika percobaan dilakukan. Lalu selanjutnya pasangkan jepitan merah atau anoda kepada paku besi dan pasangkan katoda kepada koin tembaga. Lalu setelah itu beralih ke lampu. Pada ujung besi lampu LED yang lebih panjang disambungkan anoda, sedangkan yang lebih pendek disambungkan oleh katoda, maka lampu pun akan menyala.